ya. Kita sedang berpuasa dan ini merupakan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan khususnya di hari ini menjelang detik-detik terakhir, barangkali hari ini atau mungkin besok ya, kita menunggu keputusan dari pemerintah kapan datangnya tanggal 1 Syawal di mana kita berhari raya Idul Fitri. Nah, karena berkaitan dengan momen yang kita akan hadapi, maka sudah sepantasnya kita membahas tema yang sesuai dengan kondisi yang kita akan hadapi, yaitu tentang tuntunan syar'i Idul Fitri. Idul Fitri ini kita lakukan tentunya setahun setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan tentunya banyak hal-hal yang bisa jadi banyak yang lupa atau tidak mengetahui, karena ini adalah perbuatan atau pengetahuan yang kita ketahui dan kita amalkan setahun sekali. Maka di sini kita ingin mengingatkan kembali dan barangkali juga memberikan ilmu kepada yang belum mengetahui. Mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana tuntunan syar'i ketika kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Karena kita juga ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan ganjaran, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang hidup kita tentunya. Dan khususnya di Hari Raya Idul Fitri yang kita ketahui ini adalah perbuatan yang kita lakukan hanya 1 hari saja. Ya, bahkan di 1 hari itu pun dalam waktu yang sangat singkat kita lakukan. Beberapa hal perkara yang maupun yang sunnah. Bahkan ada juga perkara-perkara haram yang terkadang kita lihat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita melakukannya. Nah, mari kita lihat beberapa poin yang akan kita bahas tentang tuntunan syar'i ini. Artinya tuntunan syar'i inilah yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah yang sesuai dengan apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Lalu bagaimana penjelasan dari para ulama kita. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan berikan beberapa poin secara sistematis ya, supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, tuntunan syar'i yang berkaitan dengan Idul Fitri adalah pada hari raya tanggal 1 Syawal Idul Fitri, maka disunnahkan kita untuk mandi. Disunnahkan untuk mandi pada hari ya. Dan ini dilakukan oleh di antaranya sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwa beliau dahulu mandi pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke tanah lapang. Sebelum pergi ke musalla. Musalla di sini artinya tanah lapang yang bisa menampung banyak orang. Itulah kaum muslimin melakukan ibadah salat dan mendengarkan khutbah. Disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Maka hendaknya nanti ikhwan maupun akhwat, baik laki-laki maupun yang perempuan ya, hendaknya mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke tanah lapang. Apabila mungkin di lapangan yang luas dan itu ada. Ya, tentunya lebih diprioritaskan di tanah lapang karena ini sunnahnya tanah lapang. Di lapangan yang sangat luas bisa berkumpul banyak kaum muslimin di situ. Tetapi kalau tidak ada tanah lapang itu lain lagi masalah. Tentunya boleh di masjid yang barangkali masjidnya sangat besar dan bisa menampung banyak orang. Nah, kemudian yang kedua setelah dijelaskan masalah mandi tadi, yang kedua berhias. Berhias sebelum berangkat sholat Id. Disunahkan bagi laki-laki membersihkan diri dan memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Ya, laki-laki ya, bukan perempuan ini. Disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri dan memakai pakaian yang terbaik yang dia miliki, lalu memakai minyak wangi, parfum, dan bersiwak. Artinya dia gosok gigi ya, kalau siwak boleh, atau mungkin dengan pasta gigi juga tidak masalah. Intinya dengan wangi-wangian, dengan baju yang terbaik, dengan memakai parfum, dan dia sikat gigi ya, sehingga bau mulutnya juga Masya Allah ya, tidak mengganggu orang lain. Sedangkan bagi wanita tidak dianjurkan untuk berhias dengan memakai pakaian-pakaian baju yang mewah ya, atau mungkin bisa menarik perhatian atau menggunakan minyak wangi. Ya, Islam membedakan laki-laki dan wanita karena wanita ini memiliki daya tarik, memiliki fitnah yang luar biasa bagi laki-laki yang terkadang wanita tidak mengerti dan tidak mau tahu bahwa dirinya sebetulnya adalah
seseorang yang bisa menimbulkan dosa bagi orang lain. Ya, mereka silakan memakai parfum, memakai wangi-wangian, memakai baju yang bagus, silakan, tapi bukan ketika berangkat menuju sholat Idul Fitri. Ya, barangkali mereka bisa dipakai di rumahnya atau dengan sesama mahramnya, silakan. Tetapi ketika sudah bergaul dengan orang banyak di luar sana, maka tentunya ada batasan-batasan yang mesti mereka ketahui. Jadi bagi laki-laki memakai pakaian yang terbaik, memakai parfum, minyak wangi, dan bersiwak. Ya, sedangkan bagi wanita ya tidak dianjurkan untuk berhias. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang tidak berilmu atau mungkin sangat kurang imannya, kurang rasa takut kepada Allah. Terkadang kita lihat ya, terutama para wanita ini, mereka berhias dengan hiasan yang bisa menunjukkan kekayaannya, ya, naudzubillah, menunjukkan kecantikannya dan bisa menimbulkan fitnah. Bahkan terkadang bisa jadi di antara mereka memakai wangi-wangian yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Nah, sekali lagi, pakai pakaian yang biasa saja dan kenakan baju yang menutupi aurat dan jangan memakai wangi-wangian. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, tuntunan syar'i adalah makan sebelum berangkat untuk sholat Id. Hendaknya kita makan terlebih dahulu, ini disunnahkan. Ya, jadi bedakan ya, ini belum wajib ini, baru sunnah. Jadi mandi sunnah, berhias sebelum berangkat sunnah, makan sebelum berangkat sholat Id juga sunnah. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sehingga beliau terlebih dahulu makan beberapa kurma. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, makan terlebih dahulu beberapa kurma. Kalau Anda ingin makan kurma, silakan, atau mungkin makan makanan yang lain, silakan. Artinya ini untuk membedakan bahwa hari ini kita sudah tidak berpuasa pada hari Idul Fitri. Karena biasanya seseorang itu tidak makan di waktu pagi. Nah, saat ini seseorang halal untuk boleh makan di waktu pagi dan Rasul mencontohkan. Beliau makan beberapa kurma dan disunnahkan jumlahnya ganjil. Ya, sekali lagi disunnahkan jumlahnya ganjil untuk makan kurma tadi sebelum berangkat ya menuju ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Ketika kita berbuka puasa atau mungkin kita sahur ya, kita juga disunnahkan untuk memakan kurma, tetapi tidak ada sunnahnya untuk jumlahnya ganjil. Karena tidak ada riwayat. Tidak ada disebutkan dalam riwayat jumlahnya sunnahnya ganjil untuk berbuka puasa atau sahur. Ya hanya makan kurma silakan berapapun jumlahnya, tetapi untuk makan pagi sebelum berangkat ya, sebelum berangkat menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri disunahkan makan kurma dan jumlahnya ganjil. Ya, demikian. Boleh 1, boleh 3 dan seterusnya. Ini poin yang ketiga. Ya, kita sekedar mengingatkan kembali barangkali nanti banyak yang lupa ya. Baik, yang keempat, tuntunan syar'i Idul Fitri adalah seseorang itu hendaknya berjalan kaki menuju ke tempat sholat Id. Kalau bisa, mungkin jaraknya dekat, maka disunnahkan berjalan kaki. Ya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, termasuk perbuatan sunnah minas sunnah. Ya, kata beliau termasuk perbuatan sunnah, yaitu engkau keluar mendatangi tempat pelaksanaan sholat Id dengan cara berjalan kaki. Itu termasuk sunnah, kalau memang tempatnya dekat. Ya, tapi kalau tempatnya jauh ya tidak masalah kita memakai kendaraan motor ataupun mobil. Ya, jadi ketika tempat lapangannya jauh atau mungkin sudah tua renta, tidak kuat atau mungkin sakit, maka boleh berkendaraan, tidak masalah ya. Nabi SAW apabila di hari Id mengambil jalan yang berbeda. Jadi ketika pergi dan pulang dengan jalan yang berbeda. Nah, ini juga sunnah. Ya, kita ingatkan ini karena mungkin banyak yang lupa. Ketika perginya melalui jalan satu dan ketika pulangnya melalui jalan yang lain. Kalau memang bisa. Karena nggak semua orang barangkali bisa ada jalan-jalan alternatif ya. Apa hikmah di balik ini? Yaitu agar orang-orang yang lewat di jalan tersebut bisa memberikan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang dilalui tersebut dan memperlihatkan syiar-syiar Islam. Ya, syiar Islam di mana orang begitu ramai tampak sekali ya. Mereka pergi dan pulang di jalan yang berbeda sehingga semakin terlihatlah bagaimana keagungan Islam, bagaimana kaum muslimin yang berusaha untuk beribadah dan seterusnya.
Ya, ini kalau bisa jalan kaki, kalau nggak bisa dengan kendaraan, tidak masalah. Apalagi bagi yang sakit atau mungkin jauh perjalanan, dan usahakan kalaupun bisa di jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Ya. Kemudian yang kelima, ketika sampai di tempat lapangan tersebut, ya, sebelum sampai di lapangan, hendaknya kita bertakbir menuju tempat sholat. Disunnahkan, ya, memberikan atau mengucapkan takbir Hari Raya Idul Fitri ini dilakukan pada saat seseorang keluar dari rumahnya menuju tanah lapang untuk menunaikan salat Id, ya, dan itu dilakukan sampai berakhir, yaitu ada tanda-tanda imam ingin menegakkan salat Id. Nah, itu mulai dari keluar dari rumah, memang kita ingin keluar menuju tanah lapang, apakah jalan kaki atau berkendaraan. Jangan lupa ini, karena banyak yang lupain, yaitu disunnahkan bertakbir dari mulai kita jalan dari rumah, naik mobil, naik motor, jalan kaki, kita bertakbir, bertakbir, bertakbir sampai di tanah lapang, di lapangan itu, lalu di sana juga kita bertakbir masing-masing, sendiri-sendiri, bukan dengan satu komando, ya, bukan dengan satu suara kur, itu nggak ada. Di zaman sahabat pun seperti itu, mereka yang satu mengucapkan la ilaha illallah, yang satu mengucapkan Allahu Akbar, tidak bersamaan. Ya, dalam riwayat yang kita dapatkan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di zaman sahabat yang satu mengucapkan la ilaha illallah, yang satu mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan mereka masing-masing sendiri-sendiri. Ya, dari rumah bertakbir sampai ke tanah lapang, sampai di tanah lapang, di lapangan tersebut mereka pun bertakbir sendiri-sendiri sampai ada isyarat atau tanda-tanda imam akan melaksanakan dan menegakkan sholat Idul Fitri baru berhenti. Ya. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Ini contoh, ya, contoh yang kita cari. Ya, dalil itu contoh bagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir. Keluar dari rumahnya bertakbir sampai tiba di tanah lapang, ya, dan hingga mengerjakan ibadah salat. Ya, subhanallah. Apabila beliau akan melaksanakan ibadah salat, maka beliau pun berhenti dari bertakbir. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, ya, dan An-Nasa'i juga disebutkan demikian. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini riwayat yang pertama, Rasul bertakbir dari rumahnya menuju ke tanah lapang dan terus bertakbir sampai ketika akan melaksanakan salat Id. Ya. Nah, kemudian yang kedua, riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat, ya, dari rumah menuju ke tanah lapang pada 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan beliau bertakbir, ya, dari rumah ini menuju ke tanah lapang berjalan bersama Al-Fadl bin Abbas, bersama Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usama bin Zaid bin Harithah, dan Aiman bin Ummi Aiman. Dan takbirnya dengan suara lantang, suara keras, mengucapkan kalimat tahlil dan takbir. Dan beliau jalan kaki sampai di lapang, dan jika selesai beliau pun kembali dengan jalan kaki lagi hingga sampai ke rumahnya. Jadi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu bertakbir terus dari rumah berjalan kaki atau kendaraan menuju ke tempat sholat. Ini yang Rasul lakukan juga berserta dengan keluarganya yang lain, berserta juga dengan para sahabatnya. Ya. Dan Abdullah bin Umar juga radhiyallahu anhuma menjelaskan, ya, beliau mengeraskan kumandang takbir pada hari raya Idul Fitri, ya, jika berangkat ke tempat pelaksanaan sholat hingga imam keluar. Kemudian bertakbir mengikuti imam. Nah, dari sinilah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, bertakbir dengan suara yang keras, ya, dari rumah menuju ke tentunya bagi laki-laki, ya. Bagi wanita bertakbir tapi tentu dengan suara yang rendah saja, tidak usah sampai teriak-teriak. Tapi bagi laki-laki disunnahkan dengan suara yang lantang. Bertakbir, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bertakbir dengan suara yang keras
keluar dari rumah sampai ke tempat pelaksanaan sholat. Dan itu pun diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Umamah, Abu Ruh, dan sejumlah sahabat Rasulullah yang lain. Ya, ini bertakbir dan terus bertakbir, dan ini juga yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, disunnahkan, dan hendaknya kita juga melakukannya. Jangan sampai kita meninggalkannya. Nah, ini mohon maaf ya, banyak sekali kita saksikan, bahkan kita mungkin hari ini kita tahu, bisa jadi nanti besok lupa. Ketika berangkat bersama istri, bersama anak, bersama teman, tiba-tiba ngobrol di mobil, ya, menuju ke tempat pelaksanaan sholat Id. Ngobrol di motor, ngobrol sambil jalan kaki, ngobrol. Padahal sunnah adalah kita bertakbir masing-masing. Ya, dan inilah sesuatu yang mesti kita hidupkan sunnah ini. Dan sekali lagi, waktu dimulainya takbir saat Idul Fitri, ya, menurut mayoritas ulama dari masa salaf dan generasi sesudahnya, takbir itu dimulai ketika berangkat menuju tempat pelaksanaan sholat. Ini perlu digarisbawahi, ya. Takbir itu dilakukan ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat pelaksanaan sholat. Ya, itu yang disunahkan berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Bahkan Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, semua riwayat dari orang-orang terdahulu menunjukkan bahwa mereka bertakbir saat Idul Fitri, yaitu apa? Ketika mereka berangkat menuju tempat sholat Id. Idul Fitri, ya, berangkat, ya, dari rumah menuju tempat sholat Id. Semua riwayat menunjukkan demikian. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', ya, jumhur ulama, ya, pendapat mayoritas para ulama, hampir semuanya para ulama adalah tidak ada takbiran saat malam Id. Tidak ada takbiran saat malam Id. Sesungguhnya bertakbir itu hanyalah, kata beliau, dilakukan pada saat berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat Id. Perhatikan ini, karena di lingkungan kita, ya, banyak orang yang bertakbir mulai malam. Ya, malam Id mereka sudah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan mereka bertakbir di masjid memakai mikrofon. Mereka bertakbir sampai malam, bahkan sampai pagi, mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Bahkan mereka memukul beduk dan berjalan kemana-mana, ya, bertakbiran di malam Id. Ya, kita lihat ini pendapat yang pertama dulu, ya. Ya, kita sedang belajar ini bagaimana memahami beberapa pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat mayoritas para ulama. Dan Imam Nawawi mengatakan ini pendapat mayoritas para ulama bahwa tidak ada takbiran di malam Id. Sesungguhnya takbiran itu hanya dilakukan saat berangkat menuju tempat sholat Id. Ya, ini yang harus kita ketahui dulu, bahwa tidak ada takbiran di malamnya. Takbir itu di paginya ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat. Malamnya tidak ada. Kenapa? Karena contohnya tidak ada. Contoh dari Nabi dan para sahabat maksudnya. Semua riwayat yang ada, kata Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat, beliau mengatakan bahwa semua riwayat dari orang-orang terdahulu menunjukkan bahwa mereka bertakbir saat Idul Fitri, ketika mereka berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat. Itu yang disunahkan, bukan di waktu malamnya. Apalagi di malam itu mengganggu orang lain, bahkan sampai memukul beduk sampai pagi. Dan itu yang kita dapatkan di tempat kita masing-masing. Dan mereka menganggap ini suatu perkara yang berpahala, memukul beduk, ya, mengganggu orang yang tidur, dan mereka bertakbir memakai pengeras suara. Subhanallah, malam itu malam yang penuh dengan musibah bagi orang-orang yang mendapatkan masjid yang seperti itu, yang sebagaimana saya dapatkan. Sebagaimana yang saya dapatkan, karena orang tua saya tinggal di Cibubur, dan di Cibubur itu ada masjid di sana, ya, di dekat rumah orang tua saya, dan itu bertakbir sampai pagi dengan beduknya, dengan mikrofonnya. Subhanallah, berteriak-teriak, bahkan kadang-kadang main-main anak-anak kecil, ya. Subhanallah, mengganggu semua orang, tapi tidak bisa diperbaiki sampai hari ini. Ya, karena mereka merasa bahwa ini syiar, ini ibadah, ini sunnah. Subhanallah, ya. Kalaupun andai kata itu memang disunnahkan, tapi nggak boleh mengganggu orang lain. Bertakbir saja sendiri-sendiri di masjid atau mungkin di rumah masing-masing. Oh, itu disyariatkan. Jangan mengganggu orang lain. Kalau sudah mengganggu orang lain di waktu malam, orang capek, ya, 1 bulan penuh mereka berpuasa. Mereka sudah capek, letih, dan hari ini adalah hari terakhir mereka berpuasa, dan
besoknya Idul Fitri dan mereka ingin istirahat lebih banyak. Setelah 1 bulan mereka habis-habisan. Ternyata di malam itu pun mereka diganggu juga. Subhanallah. Ya, ini yang pertama ya. Adapun pendapat yang kedua dikatakan boleh ya untuk bertakbir di malam Id. Nah, ini merupakan pendapat dari sebagian ulama minoritas ya, dari tabi'in maupun ulama setelahnya ya, tapi pendapat ini ya tidak berdasarkan dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, artinya para sahabat yang mengerjakan dalam jumlah yang banyak tadi ya, tidak pernah kita temukan bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat ya bahwa beliau bertakbir di malam Id, tidak ada. Para sahabat pun demikian. Ya, jadi ini kalaupun ada di malam Id sebagaimana yang kita saksikan saat ini pendapat mazhab Syafi'i. Ya, pendapat dari mazhab Syafi'i, dan kita di Indonesia ini ya, kita lihat mayoritas ya berpendapat mazhab Syafi'i. Nah, sehingga mereka bertakbir di malam Id. Tapi kalau kita berangkat ke negara-negara yang lain, di Saudi Arabia atau tempat-tempat yang lain ya, maka kita tidak dapatkan itu. Kok malam ini tidak ada yang bertakbiran ya? Karena memang mereka memiliki pendapat yang mengambil pendapat yang lain. Dan memang mayoritas jumhur para ulama itu sebetulnya mengatakan tidak ada. Ya, takbir itu di awal, di pagi ketika akan berangkat. Itulah pendapat yang benar. Makanya kalau Bapak Ibu barangkali ke Mekah atau ke Madinah atau di Saudi ataupun tempat-tempat yang lain, terkadang kita lihat tidak ada di malam tersebut mereka bertakbiran. Ya, tapi justru takbir itu di waktu paginya baru kita dengar. Di Masjidil Haram ada, di Masjid Nabawi ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi sendiri-sendiri. Di Masjidil Haram pun ya sendiri-sendiri. Sekali-sekali diingatkan oleh yang membacakan itu untuk mengingatkan kepada yang hadir agar mereka bertakbir. Sekali-sekali diingatkan. Tapi bukan saling bersaut-sautan dan satu kor, satu suara dengan satu komando. Tidak ada seperti itu. Ya, ini penting ini, karena banyak yang belum paham, dan saya pun dan Anda termasuk ya. Dulunya barangkali ya kita tidak tahu dan kita melakukan ini sebagaimana perbuatan orang lain. Karena kita beragama berdasarkan apa yang kita lihat dari orang lain. Ya, dulunya masa-masa kecil kita seperti itu. Tapi setelah kita besar, kita pengen tahu bagaimana sih? Oh, ternyata berbeda. Rasulullah dan para sahabat tidak demikian. Dan ini pendapat hampir semua para ulama sebetulnya. Tapi ada segelintir ulama yang mengatakan boleh. Karena kata mereka, hakikatnya ini sudah masuk Id. Ya. Jadi ini sudah masuk Id dan kita pun boleh untuk bertakbir, mengagungkan Allah, ya, dan kita membesarkan Allah, dan kita bersyukur kepada Allah atas ibadah Ramadan yang sudah selesai. Ya, tapi sekali lagi bahwa kalau kita kembali kepada riwayat, maka tidak kita temukan Rasulullah SAW bertakbir di malam Id. Begitu juga para sahabatnya yang jumlahnya sangat banyak tadi, dari Abdullah bin Umar dan lain-lain, mereka pun bertakbir dari rumah menuju ke tanah lapang. Demikian ya. Dan kalaupun nanti sampai di tanah lapang, maka bertakbir sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama. Ya. Kemudian lafaz takbir yang kita baca itu boleh 2 kali, boleh 3 kali pengucapan Allahu Akbar-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu 2 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi awalnya takbirnya 2 kali, atau boleh juga 3 kali. Karena itu pernah ada riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan juga dari Abdullah bin Abbas. Ya, disebutkan di awalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Ya, boleh seperti itu, atau 2 kali juga tidak mengapa. Ya. Selama riwayat itu ada, selama ada keterangan-keterangan, maka kita bisa lakukan, dan itu sahih, maka multiple choice, kita boleh pilih salah satu. Kemudian berikutnya adalah hukum sholat Id. Ya, hukum sholat Id. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan wajib, ya, fardu ain. Nah, ini ada 3 pendapat dari para ulama. Kita belajar fikih pada siang hari ini ya.
belajar fikih berarti kita berusaha memahami bagaimana kadang-kadang ada beda pendapat di kalangan para ulama dan kita mencari mana pendapat yang lebih kuat ya di antara semua pendapat tersebut. Itulah tugas kita. Kita tidak boleh taklid buta. Apa yang kita lihat, yang kita dengar, ya kita terima sementara sambil kita berusaha mencari perbandingan-perbandingan mana pendapat atau dalil yang lebih kuat dalam semua permasalahan. Ya. Nah, jadi seperti ini, hukum salat Id ada yang mengatakan sunnah, ya, ada juga mengatakan fardu kifayah. Sunnah disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Ya, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad, hukum salat Id. Dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah ditunaikan oleh segelintir kaum muslimin, maka bergugurlah gugur kewajiban mereka yang lain. Intinya sudah dilaksanakan oleh perwakilan dari kaum muslimin. Nah, yang ketiga hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Nah, inilah hukum yang mesti kita ketahui. Kenapa jadi wajib? Kenapa ada yang mengatakan wajib? Barangkali selama ini juga kita belajarnya ini sunnah muakkad, ya, karena kita sedang berada di Indonesia. Banyak mengambil pendapat Syafi'iyah, ya. Nah, sekarang kita lihat hukum salat itu yang benar yang mana atau yang lebih kuat yang mana. Berdasarkan riwayat, ya, dari Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, kata Rasul nih ya, wajib, ya, wajib keluar bagi setiap orang yang punya nithaq, bagi orang yang punya nithaq yaitu pakaian sejenis sarung, ya, atau rok yang ada pengikatnya, yaitu pada hari 2 hari raya. Wajib keluar bagi setiap orang yang punya pakaian untuk bisa menutupi auratnya. Kata Nabi, wajib keluar. Kalimatnya wajib. Alaikum, ya. Wajib atas kalian untuk keluar yang punya pakaian nithaq, pakaian yang bisa menutupi auratnya. Kalimatnya wajib. Nah, ini yang pertama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kewajiban. Abu Bakar juga mengatakan wajib bagi setiap orang yang punya pakaian tadi untuk keluar sholat 2 hari raya. Ya. Dan hal ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau yang mengatakan sunnah tadi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yang mengatakan fardu kifayah Imam Ahmad, yang mengatakan wajib ini pendapat Imam Abu Hanifah, dan ini juga salah satu dari pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Di pendapat yang lain juga mengambil pendapat ini. Lalu juga ini pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-San'ani, dan Imam Al-Albani, dan lain-lain. Ya, dari ulama dahulu maupun sampai hari ini. Kita lihat para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi kita lihat mana pendapat yang lebih kuat, ya. Nah, pendapat yang lebih kuat yang saya ikuti, yang saya cenderung kepadanya, dan kita boleh-boleh saja memilih ketika memang kita mempelajarinya. Dan kita boleh memilih karena kita tahu mana yang lebih kuat. Yang saya pilih adalah pendapat yang wajib. Ya, bukan sunnah muakkad, bukan fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena ada hadis tadi Nabi mengatakan wajib keluar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan wajib untuk keluar bagi orang yang punya pakaian untuk menutupi auratnya. Bahkan bagi wanita-wanita yang tidak punya kerudung atau jilbab, maka dipinjamkan terlebih dahulu. Ya, selama bisa menutupi aurat dan bisa keluar, mungkin dia tidak ada uzur sakit atau apa, ya, maka harus keluar. Nah, kemudian yang ketiga, kita tahu bahwa di hadis disebutkan sholat Id itu bisa menggugurkan sholat Jumat. Ya, pas hari Jumat, Idul Fitrinya di hari Jumat, dan Nabi memperbolehkan untuk memilih salah satu. Pilih sholat Idul Fitri, boleh nggak sholat Jumat? Nah, gitu. Tapi kalau dia tidak mengerjakan Idul Fitri, maka dia wajib untuk Jumat. Boleh pilih. Nah, jadi kalau sudah Idul Fitri, boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Dan kita tahu sholat Jumat itu wajib. Sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Sedangkan sholat Id bisa menggugurkan sholat Jumat. Dan Nabi mengatakan boleh untuk dia meninggalkan sholat Jumat tersebut. Jika Idul Fitrinya jatuh pada hari Jumat. Nah, sesuatu yang wajib hanya bisa digugurkan oleh masalah yang wajib juga. Nggak mungkin Jumat itu bisa digugurkan kecuali oleh perkara yang wajib juga. Nggak mungkin sunnah bisa menggugurkan yang wajib.
Kalau memang hukumnya sunnah Idul Fitri itu nggak mungkin menggugurkan sholat Jumat yang wajib. Ya, tidak mungkin juga fardu kifayah. Ini wajib ya bagi setiap muslim yang tidak punya udzur, wajib sholat Jumat bagi laki-laki. Makanya yang lebih kuat adalah karena ini bisa menggugurkan yang wajib, tentunya hukumnya juga menjadi wajib. Dan Nabi menyuruh manusia untuk menghadirinya. Hingga para wanita yang haid pun, wanita yang sedang haid, sedang mens, disuruh keluar oleh Nabi untuk mendatangi tempat sholat Idul Fitri, tetapi mereka tidak disyariatkan untuk mendekati tempat sholat. Bayangkan, yang sedang haid saja disuruh keluar. Padahal kan nggak wajib untuk sholat, nggak boleh bahkan untuk sholat bagi wanita yang sedang haid. Tapi menyuruh mereka, Nabi menyuruh mereka untuk melihat bagaimana syiar Islam, bagaimana banyak yang kaum muslimin, bagaimana menggugah semangat mereka, iman mereka, ya, yang sudah sudah selesai barangkali ibadah Ramadannya, supaya mereka melihat bagaimana suasana kegembiraan. Yang sedang haid pun disuruh keluar, ya, dan Nabi menyuruh wanita yang tidak punya jilbab untuk dipinjamkan jilbabnya sehingga dia bisa mendatangi tempat sholat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sholat Aid adalah fardu Aid. Nah, ini silakan mengambil, kalau Anda mengambil pendapat yang sunnah ya silakan, atau fardu kifayah silahkan, tapi saya cenderung kepada yang wajib, karena kita lihat pertama Nabi dan para sahabat tidak pernah meninggalkannya. Ya, kalau memang sunnah tentunya boleh ditinggalkan. Yang kedua sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan suatu statement wajib keluar. Nah, ada kalimat wajibnya bagi orang yang punya pakaian yang bisa tutupi auratnya, dan itu juga diikuti oleh perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa ini bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Andai kata bertepatan di hari Jumat. Lalu kemudian Rasul juga menyuruh wanita haid untuk keluar. Wanita yang tidak berjilbab untuk segera pinjam jilbabnya dan seterusnya. Dan ini terjadi di zaman Nabi dan para sahabat, yang mana mereka senantiasa melakukannya dan tidak pernah mereka tinggalkan. Ya, sehingga inilah yang saya anggap lebih kuat, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, dan salah satu juga pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Al-Albani dan lain-lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian tata cara salat Id. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, tata cara salat Id. Dikerjakan salat Id itu tentunya dengan takbir Allahu Akbar, lalu kemudian kita disunnahkan membaca doa istiftah. Setelah takbir, imam maupun makmum, ya, setelah takbir disunnahkan membaca doa istiftah. Mau yang pendek, mau panjang silakan. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, setelah itu barulah bertakbir 7 kali. Setelah takbiratul ihram tadi, sekali, ya, ini jangan dihitung, ya. Allahu Akbar ini pertama jangan dihitung, lalu setelah itu doa istiftah. Nah, setelahnya bertakbir 7 kali. Ya, Allahu Akbar. Angkat tangan lagi, Allahu Akbar. 7 kali. Adapun nanti bangkit dari rakaat kedua, menuju ke rakaat kedua, ya. Menuju ke rakaat kedua, maka takbirnya sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, ya, seperti itu. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir di Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat yang pertama 7 kali takbir. Dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ya, 7 dan 5. Ya, tapi hitungan 7 ini setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Ya, baru kita baca doa istiftah, setelah itu kita bertakbir, ya. Dianjurkan seperti itu, dan tidak terdapat riwayat dari Nabi SAW tentang bacaan-bacaan zikir tertentu di sela-sela takbir. Setelah takbir Allahu Akbar, bacanya apa itu? Sebelum takbir berikutnya. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Namun ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ya, di setiap sela-sela takbir tambahan itu dianjurkan membaca pujian-pujian kepada Allah, boleh juga bersalawat kepada Nabi SAW, ya, serta doa, dan ini yang dibenarkan oleh sahabat Huzaifah dan Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi
sahabat Abdullah bin Mas'ud memiliki pendapat seperti ini, dibenarkan oleh sahabat yang lain, Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Abu Musa Al-Asy'ari. Dan perbuatan ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, sehingga boleh kita untuk mengamalkannya. Setelah takbir Allahu Akbar, ya, kita menuju takbir berikutnya diam saja nggak apa-apa. Itu pun tidak masalah. Kita diam saja, ya Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Nggak masalah. Tapi kalau andai kata kita ingin mengucapkan kalimat di sela-sela itu dengan pujian-pujian kepada Allah atau berselawat ataupun doa, maka dipersilahkan karena riwayatnya memang tidak ada dari Nabi, tapi ada dari sahabat. Yang perbuatan ini ternyata tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi demikian. Perbuatan ini tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain, berarti ini termasuk ijma' kesepakatan para sahabat. Boleh ya, jadi diam boleh atau membaca bacaan seperti itu juga boleh di sela-sela takbir. Kemudian mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir. Ya. Karena ini merupakan perbuatan Nabi SAW senantiasa ya pada semua sholat. Di mana beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika sedang berdiri. Sedang berdiri ya, selalu angkat tangan, Allahu Akbar. Ketika akan rukuk, sebelum rukuk, takbir, angkat tangan juga. Bangkit dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan juga. Nah, seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa disundahkan ya untuk mengangkat kedua tangan pada waktu bertakbir tersebut. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Dibuatkan oleh riwayat dari Ibnu Jurayj bahwa ia pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah. Atha ini seorang ulama di zaman tabi'in, generasi setelah sahabat. Ya, beliau ditanya, apakah seorang imam itu mengangkat tangannya pada setiap takbir tambahan dalam salat Idul Fitri? Maka dia menjawab, iya. Dan makmum di belakangnya juga mengangkat tangan. Imam mengangkat tangan, makmum juga mengangkat tangan. Ya, pada salat Idul Fitri. Jadi bukan takbir pertama saja, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah itu kan 7 kali. Bukan itu saja, tapi 7 kalinya pun juga angkat tangan semuanya. Ya, angkat tangan semua. Ini pendapat mayoritas para ulama dan dalilnya adalah karena Rasulullah SAW senantiasa mengangkat kedua tangannya setiap bertakbir pada waktu berdiri dan juga diikuti oleh perbuatan sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Juga beliau mengangkat tangannya pada setiap takbir dan ini juga pendapat dari tabi'in yang mengatakan bin Abi Rabah bagi imam dan makmum pada saat Idul Fitri hendaknya mereka mengangkat kedua tangannya. Ya, ini pendapat dari seorang tabi'in bernama Atha bin Abi Rabah dan juga tabi'in yang lain bernama Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, mereka berpendapat demikian. Kemudian yang ke-8, waktu salat Id. Waktu salat Id itu adalah ketika terbitnya matahari sudah setinggi tombak. Matahari sudah tinggi, setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Berarti ini di waktu duha. Ya, disunahkan bahkan untuk mengakhirkan salat Idul Fitri. Jangan terburu-buru. Agar kaum muslimin memperoleh kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Ya, kadang-kadang kita dapati jam 7 ya, jam 7, tidak masalah. Ya, kalaupun sebetulnya sebelumnya sudah ada waktu-waktu yang diperbolehkan sebetulnya, ya, karena sudah masuk waktu yang diperbolehkan untuk sholat duha. Mungkin setengah 7 juga nggak masalah. Tapi terkadang untuk sholat Idul Fitri, ya, Idul Fitri itu dimundurkan. Ya, jam 7 saja nggak masalah. Karena ada masalahnya untuk menampung kaum muslimin yang barangkali terlambat membayarkan zakat fitrinya. Tapi untuk Idul Adha itu beda. Nah, Idul Adha biasanya dipercepat ya, karena tidak ada zakat fitri di situ. Idul Fitri, Idul Adha itu bedanya di situ salah satunya. Ketika Idul Fitri sengaja dimundurkan sampai jam 7 biasanya karena memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk zakat fitri. Tapi kalau Idul Adha ya tidak ada zakat fitri, makanya biasanya dipercepat saja. Dipercepat saja apalagi memang disunnahkan ya di waktu paginya untuk tidak makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri beda, kita disunnahkan untuk makan kurma dulu atau yang lain terlebih dahulu. Kalau Idul Adha disunnahkan kita tidak makan terlebih dahulu
dan kita memang akan segera untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi demikian. Ini yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9, tempat pelaksanaan ibadah salat Jumat, salat Id, maaf ya, disunahkan untuk mengerjakan di tanah lapang, di luar pemukiman kaum muslimin kalau ada ya. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa kita ke masjid. Masjid yang besar yang bisa menampung, apalagi kalau hujan, angin kencang, ya sangat menakutkan, maka bolehlah dikerjakan di masjid ya. Tapi kalau seandainya ada tanah lapang lalu mereka pindah ke masjid, maka ini tidak sunnah. Maaf, selama masih ada tanah lapang yang bisa menampung kaum muslimin, maka kita prioritaskan tanah lapang, karena memang Rasulullah dan para sahabat sholat di tanah lapang. Ya, demikian. Kemudian yang ke-10, tidak ada azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah ya. Jadi pelaksanaan itu langsung saja berdasarkan riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sering salat 2 hari raya. Aku sering salat 2 hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada azan dan iqamah. Enggak ada azan, enggak ada iqamah. Lalu yang ke-11, tidak ada salat sunnah. Tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah salat Id. Sebelum salat Id atau sesudah salat Id di tempatnya tidak ada salat sunnah. Ketika kita datang ke tempat lapangan itu, di lapangan ini nggak ada salat sunnah qobliyahnya, nggak ada juga salat sunnah ba'diyahnya. Kecuali kalau seandainya terpaksa mengerjakan di masjid, itu beda ya. Itu ada salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Demikian. Lalu yang ke-12, mendengarkan khutbah. Ya, hendaknya mendengarkan khutbah meskipun hukumnya tidak wajib. Meskipun hukumnya tidak wajib, tapi hendaknya kita mendengarkan khutbah. Dari mana ini? Riwayat dari Abdullah bin Sa'ib, ia berkata, ya, Abdullah bin Asy-Sya'ib, beliau berkata, aku menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id, maka ketika beliau selesai salat, beliau berkata, dalam khutbahnya Rasul mengatakan, kami berkhutbah, barang siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka duduklah. Tetapi barang siapa yang ingin pergi, maka silahkan pergi. Falyadhhab. Silahkan pergi. Nah, Rasul memberikan pilihan. Yang mau duduk silahkan dengerin, yang nggak mau dengerin juga nggak apa-apa. Boleh pulang. Nah, ini subhanallah ya. Tapi tentunya kita janganlah pulang. Ya kita dengarkanlah. Ngapain kita pulang? Kecuali kalau memang ada uzur syar'i, barangkali sakit, atau mungkin ada kebutuhan yang sangat, mungkin udah mules perut, ya, dengan BAB atau apa. Tapi kalau nggak ada keperluan, kenapa harus pulang? Dengarkan ini, suatu hal yang sangat bermanfaat. Khatib menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Karena kita ingin mendapatkan faedah pelajaran ya, nasihat-nasihat dari khatib tersebut. Demikian ya. Kemudian yang ke-13. Ya, sabar ya, semuanya ada 15. Yang ke-13, hendaknya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, setelah selesai Id, di antara para sahabat, ya mereka saling mengucapkan, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ya, jangan kita lupakan ya nanti ya. Kita disunahkan dan kita prioritaskan ini. Karena ini perbuatan dari para sahabat. Maka kita hidupkan sunnah ini, saling mendoakan satu sama lain. Barangkali selesai Id kita ketemu dengan teman-teman kita, saudara kita. Tapi kalau tidak bisa ketemu, barangkali kita bisa WA dia, kita telepon dia, ya. Bisa kita mengucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu yang ke-14. Yang ke-14 adalah kita disunnahkan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha 2 rakaat. Di rumah setelah selesai sholat Id. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu. Sunnahnya bukan di tanah lapangnya atau di masjidnya, tapi pulang ke rumah dengan jalan yang berbeda, dan di rumah kita disunnahkan untuk sholat duha 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim, ya, di mana disebutkan dahulu, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau salat dengan salat apapun. Enggak ada salat sebelum salat Id. Enggak ada salat apapun. Dan jika beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah, Nabi kembali ke rumah.
maka beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, ini dilakukan sholat sunnahnya di mana? Di rumahnya, ketika pulang. Ini dianjurkan nih, kalau memang bisa kita lakukan, kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah kita. Karena beliau pun melakukan ibadah itu di rumahnya. Beliau pulang ke rumahnya dan beliau sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini bukan berkaitan dengan ba'diyahnya ya, bukan. Idul Fitri itu sholatnya nggak ada qobliyah dan ba'diyah. Karena memang pelaksanaannya di tanah lapang. Atau kalaupun di masjid, nggak ada ba'diyahnya. Tapi di sini Rasul pulang ke rumah untuk sholat duha. Karena memang sedang di waktu duha. Dan beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya silakan ya, ini sunnah yang mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya ya. Yang terakhir, yang ke-15, tuntunan syar'i Idul Fitri, yang ke-15 ya, yaitu tentang beberapa kemungkaran. Beberapa kemungkaran yang terjadi pada hari raya. Ya, apa kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tentunya ya? Mereka berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ini yang nggak boleh ya. Lalu mereka jabat tangan pada wanita ini bukan mahramnya, nggak boleh, nggak halal untuk disentuh. Mereka berjabatan tangan. Nah, ini terjadi di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, laki-laki dan perempuan. Ya berjabat tangan padahal mereka bukan mahram, nggak boleh bersentuhan, tapi mereka saling bersalam-salaman. Nggak boleh, hukumnya haram. Ini kemungkaran ya. Kapan saja sebetulnya, bukan hari raya Idul Fitri saja, sebetulnya kapan saja sampai selamanya nggak boleh, selama memang itu bukan mahram. Ya. Lalu kadang-kadang juga kita lihat kemungkaran yang lain, para wanita yang bertabarruj, ya bertabarruj dengan memamerkan kecantikannya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita lihat di jalanan mereka, di rumah-rumah, mungkin di mana, maksudnya bukan rumah mereka, tapi di rumah-rumah orang lain. Mereka memamerkan kecantikannya, keindahannya, dengan pakaiannya, dengan wajahnya. Mereka ke pasar atau ke tempat lainnya, ke tempat mungkin hiburan-hiburan. Ya, bertabarruj artinya memamerkan kecantikan dan keindahan. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah pada hari raya seperti itu. Atau terkadang kemungkaran yang lain, mereka mengkhususkan ziarah kubur. Ziarah kubur pada hari Id atau menjelang akhirnya Ramadan. Ya, mereka di kubur itu mereka ziarah kubur, tapi ziarah kubur memang diperbolehkan, ya disunahkan, disyariatkan. Tapi masalah di sini adalah kenapa dikhususkan pada hari Id? Itu tidak ada sunnah. Ini kita saksikan di masyarakat, ya. Mau kemana Mas? Mau ke kuburan. Ya, orang tuanya mau ke kuburan anaknya. Anaknya mau ke kuburan orang tuanya. Yang mereka yakini, mereka pahami, ini merupakan hal yang disunnahkan. Ya, mau ngapain ke sana? Mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mau mengucapkan selamat hari raya kepada penghuni kubur. Enggak ada tuntunannya. Mau mendoakan di rumah juga bisa. Mau ziarah kubur boleh kapan saja. Dan tidak ada ya, disyariatkan mengkhususkannya khusus di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Ya. Dan seterusnya, sebetulnya banyak ya kemungkinan di hari raya itu, tetapi ini barangkali cukup mewakili. Inilah kurang lebih ada 15 poin, ya 15 poin yang kita coba bicarakan, hal-hal yang penting dan kita mudah-mudahan bisa memahami dan kita bisa lakukan nanti sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau sudah ada pertanyaan bisa dibacakan. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Ustadz, saya ada 2 pertanyaan, mohon penjelasannya. Pertama, apakah di malam 2 hari raya tidak boleh jima? Apakah hal tersebut benar? Yang kedua, apakah boleh memberi tanda spidol atau catatan kecil di dalam Al-Quran? Tidak boleh jima di hari raya? Di 2 hari raya. Oh ya, baik. Yang pertama, pada hari raya itu tidak lagi orang berpuasa kan, bebas untuk makan, minum, jima pun boleh. Ya, tidak masalah kecuali kalau wanita istrinya lagi haid. Ya tentunya tidak boleh jima. Ya silakan mereka mungkin bercumbu atau bermesra-mesraan, tapi untuk jima tidak boleh karena istri sedang haid.
Ya, tapi kalau sedang tidak haid, tidak ada penghalang, tidak ada uzur, boleh. Tidak ada larangan dalam syariat, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, tidak ada perkataan sahabat maupun para ulama, tidak ada satupun. Larangan untuk jima di hari raya Id boleh, ya selama tidak ada uzur syar'i, ya. Tapi kalau ada uzur maka tentunya dilarang, seperti haid tadi, ya seperti haid atau mungkin lagi nifas, ya karena habis melahirkan nifas maka tidak boleh untuk jima. Yang kedua tadi memberikan spidol ya di mushaf Al-Qur'an atau memberikan garis-garis di situ ya. Mungkin pakai stabilo sajalah ya. Pakai stabilo mungkin kita memberikan warna-warna khusus pada ayat tertentu atau mungkin pada terjemahannya karena kita ingin lebih mudah mengingat-ingatnya. Ya sebetulnya hukum asalnya sebaiknya dihindari, tetapi kalau memang ada kebutuhan tidak masalah. Ya, bukan haram tidak. Ya, sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang ada kebutuhan, supaya kita lebih mudah mengingat ayat tertentu yang sedang kita hafal, atau ayat tertentu yang sedang kita pelajari dan lain-lain ya, nah, maka silakan. Tapi tentunya tidak semua kan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya di stabilo, kan nggak mungkin. Tentunya saya yakin maksud pertanyaan itu adalah ayat tertentu saja yang sedang dipelajari atau yang ingin selalu diingat karena dia tersentuh dengan ayat tersebut ya, dia merasa bergetar, merasa takut kepada Allah dengan ayat tersebut misalnya, maka dia stabilo, maka nggak masalah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Apakah ada sujud sahwi di dalam sholat Id? Soalnya di tempat saya pernah ada kejadian imam sholat Id takbir hanya sekali pada rakaat kedua. Oke. Bertakbir, takbir tambahan ya, zawaid. Bertakbir tambahan. Kita tahu yang pertama setelah takbiratul ihram ada 7 kali, Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar, ya. Maka yang kedua nanti 5 kali ya, Allahu Akbar 5 kali. Maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan kita berusaha melakukannya. Ya, apalagi ini bisa membedakan antara salat Idul Fitri dan salat-salat lainnya. Di salat-salat lainnya tidak ada, hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Salat jenazah 4 kali takbir, 4 kali Allahu Akbar, 4 kali ya, dan bacaannya beda. Yang pertama Al-Fatihah, selawat, doa untuk jenazah. Ya. Adapun yang ini 7 kali dan 5 kali disunnahkan. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan dia lupa sang imam, di rakaat kedua hanya baca sekali Allahu Akbar, lalu dia baca langsung Al-Fatihah. Mungkin dia lupa. Ya, karena ini merupakan suatu ritual yang memang jarang kita lakukan dengan 7 kali atau 5 kali tadi. Ya, sehingga bisa jadi ada imam yang lupa. Nah, makmum mungkin mengingatkan subhanallah, subhanallah. Ya, kalau si imam itu bisa segera membacanya tidak masalah, tapi kalau dia sudah baca surah Al-Fatihah bagaimana? Maka diteruskan surah Al-Fatihah. Dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Tidak ada kewajiban, ya, tidak ada keterangan bahkan dari hadis maupun para sahabat tidak ada. Harus sujud sahwi karena memang ini diketahui hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu bukannya untuk perkara-perkara yang sunnah. Sujud sahwi itu untuk perkara-perkara yang wajib. Perkara wajib kita tinggalkan, maka sujud sahwi. Ya, contohnya apa? Ketika kita sholat, duduk di rakaat yang kedua, duduk tasyahud awal. Itu wajib, kewajiban sholat. Nggak boleh kita nggak duduk ketika baca tahiyat awal. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Kita duduk di rakaat kedua, tasyahud awal, harus duduk, wajib. Tapi tiba-tiba ada orang yang lupa, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Ya, maaf terputus ya. Jadi ada orang yang dia langsung bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia meninggalkan kewajiban sholat. Maka nanti dia harus sujud sahwi. Atau ada orang yang kekurangan rakaat.
seharusnya zuhur itu 4 rakaat, tapi dia mengerjakan cuma 3 rakaat. Nah, ini meninggalkan kewajiban sholat. Ya, maka dia harus sujud sahwi. Atau dia lebih banyak bahkan, zuhur seharusnya 4, dia kerjakan 5. Nah, itu juga harus sujud sahwi. Dan dia berdasarkan dalil-dalil yang ada. Rasul pernah beliau lupa sampai kekurangan rakaat sholat zuhur. Pernah juga beliau sampai kelebihan rakaat sholat zuhur. Ada keterangan dan beliau sujud sahwi. Jadi kalau kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat atau meninggalkan duduk tasyahud awal atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Ya ini 3 atau 4 ya. 3 atau 4, ragu-ragu, lupa ya. Maka kata Nabi, ambil jumlah yang terkecil. Ambil jumlah yang terkecil, kalau ragu-ragu 3 atau 4, ambil 3. Ambil jumlah yang 3, jika ragu-ragu. Nah setelah itu kerjakan, tambahkan 1 lagi, sehingga pas jumlahnya 4. Nah nanti setelah itu nanti sujud sahwi. Ini 4 kondisi yang disebutkan para ulama. Ya tentang sujud sahwi itu yang memang ada dalilnya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada seperti itu ya. Pertama sekali lagi, ketika lupa duduk tasyahud awal, yang kedua kelebihan rakaat, yang ketiga kekurangan rakaat, yang keempat ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Adapun tadi ketika salat Idul Fitri lalu dia tidak angkat tangan, tidak ada takbir-takbir tambahan berikutnya, ya dia lupa di rakaat kedua ternyata seharusnya 5, cuma 1 kali saja langsung baca Al-Fatihah. Maka ini bukan perkara yang mengharuskan seseorang untuk sujud sahwi. Imam maupun makmum tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, karena sifatnya hanya sunnah, ya menghidupkan sunnah maka lebih baik. Tapi ketika lupa perkara yang sunnah maka tidak wajib sujud sahwi. Barangkali yang mengatakan atau mempraktekkan itu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia harus sujud sahwi. Nah, ini pendapat. Ya, kalau pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak. Ya, maka yang saya ketahui tidak ada dalam syariat yang mengharuskan untuk sujud sahwi kalau lupa dengan takbir tambahan tersebut ya, karena itu hanya sunnah saja, maka tidak perlu dilakukan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, Ustadz. Kecil sekali suaranya. Ya, sudah benar, Ustadz. Iya, masih kecil suaranya. Sudah, Ustadz. Coba diucapkan. Ya, tes. Masih kecil ya? Tiba-tiba jadi kecil. Ya, mungkin antum agak besar kan suaranya. Oke, Ustadz. Baik. Izin bertanya, Ustadz, jika di lingkungan rumah ada masjid yang lebih dekat, namun masih jauh dalam menerapkan sunnah-sunnah Idul Fitri, sedangkan masjid yang sudah berpahaman sunnah jauh lebih jauh, apakah kita sudah berpemahaman sunnah, sebaiknya kita memilih ikut sholat id ke masjid yang sudah berpahaman sunnah? Iya. Sholat id ya bukan di masjid. Sholat id itu di tanah lapang. Itu yang kita cari. Karena Nabi dan para sahabatnya. Bukan di masjid. Masjid itu untuk sholat 5 waktu. Subuh sampai Isya atau sholat Jumat. Ya. Tapi untuk sholat id maka dibedakan. Beda dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu beda. Ya, saat ini sudah besar sekali masjidnya dan bisa menampung banyak orang dan tempatnya juga bersih ya. Tidak mungkin orang diajak berbondong-bondong ke padang pasir. Di Saudi Arabia memang padang pasirnya sangat luas, tapi tidak mungkin. Ini kesulitan sekali dengan parkir mobilnya dan lain-lain. Bahkan di zaman Nabi pun dan para sahabat tidak pernah dilakukan demikian. Mereka sholatnya tetap di Masjidil Haram. Ya, berbeda dengan Masjid Nabawi pada waktu itu. Ya, Masjid Nabawi memang masjidnya kecil pada waktu itu, sehingga Rasul mengajak kaum muslimin untuk sholat di tanah lapang. Ya, berbeda dengan sekarang, Masjid Nabawi sudah sangat besar, sehingga bisa menampung banyak orang, lebih bersih, lebih rapi, ya, lebih gampang untuk mengaturnya. Maka hukum asalnya di Indonesia, andai kata selama masih ada tanah lapang, ya,
yang dekat dengan rumah kita, gampang ditempuh, maka kita prioritaskan itu. Jangan kita terburu-buru untuk ke masjid. Masjid ini dekat rumah kita. Iya, dekat rumah kita ada masjid dan mereka mengadakan Idul Fitri di masjid. Tetapi Tanah Lapang juga ada. Nah, maka kita ke Tanah Lapang. Ya, jangan kita prioritaskan di masjid. Kecuali tadi, andai kata Tanah Lapang tidak ada, atau mungkin ada tapi hujan, ya, atau ada tapi ada cuaca yang sangat menakutkan, misalnya ada angin yang sangat keras dan lain-lain. Ya, tidak masalah untuk di masjid ya sebagai alternatif karena tidak ada tempat lain untuk kita bisa mengadakan sholat Idul Fitri. Ya, demikian. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara masbuk pada sholat Id? Jazakumullah. Bagaimana? Bagaimana cara masbuk pada sholat Id? Oh iya, masbuk ya. Iya. Bagaimana cara masbuk pada sholat Id? Ya, masbuk artinya orang yang terlambat ya. Ya, orang yang masbuk tadi dilihat ketika dia datang dan dia mendapatkan imam ketika kondisinya seperti apa. Kalau dia mendapatkan imam sedang berdiri pada rakaat pertama misalnya, ya tetap dia dianggap sebagai orang yang mendapatkan rakaat pertama. Ya, atau mungkin mendapatkan imam maksimal sampai rukuk dengan sempurna. Maka dia pun mendapatkan jumlah rakaat pertama. Ya. Jadi dia nggak sempat mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah. Bahkan dia pun tidak bertakbir 7 kali di awalnya. Dia terlambat, barangkali macet, barangkali yang lain ya. Sehingga dia sampai ke tempat tanah lapang, imam sudah rukuk. Maka dia pun bertakbir, langsung angkat tangan. Allahu Akbar, langsung rukuk. Dan rukuknya sempurna bersama imam, maka dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Maksimalnya seperti itu. Tapi kalau imam sudah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia baru datang. Nah, maka bagaimana? Maka ikuti imam, tapi dia tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Atau imam sedang sujud, ya di rakaat pertama imam sedang sujud, maka dia datang terlambat, ya maka dia takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Ikuti imam dengan kondisi apa yang dia dapatkan, maka ikuti imam. Tapi karena sedang sujud imam, si makmum tadi yang terlambat masbuk tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Ya, jadi 1 rakaatnya makmum itu bersama imam kalau dia mendapati imam ya maksimal ketika rukuk. Ya, apakah berdiri bersama-sama atau mungkin pas imam lagi rukuk dia pun langsung rukuk. Rukuknya sempurna, tumakninahnya ada bersama imam. Maka itu terhitung mendapatkan 1 rakaat. Karena berdasarkan hadis barang siapa mendapatkan ya rukuk bersama imam maka dia terhitung sebagai orang yang mendapatkan 1 rakaat. Ya, demikian. Jadi dilihat saja dia mendapati imam itu dalam posisi apa. Ya, kalau di luar rukuk, setelah rukuk maka tidak terhitung 1 rakaat, berarti dia kurang 1 rakaat. Ya, jadi ketika imam sudah salam ya, di rakaat kedua dia masih terhitung rakaat pertama. Ya, karena dia terlambat tadi mendapati imam sedang sujud ya. Maka begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, si makmum tadi baru 1 rakaat, dia berdiri sendiri, dia masbuk, dia berdiri sendiri dan kemudian pada waktu itu dia mengangkat tangannya, ya Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali dan terus sampai selesai dan dia mendapatkan sholat berjamaah, pahala sholat berjamaah. Karena dia sempat mendapati imam, meskipun jumlah rakaatnya ya dia terlambat 1 rakaat, tapi dia sempat mendapatkan sholat berjamaah dan dia terhitung mendapatkan ganjarannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi. Bismillah, kalau sholat di masjid, kebagian di halaman luar masjid, apakah harus sholat tahiyatul masjid? Iya. Bagaimana hukumnya kalau orang yang sholat di halaman masjid? Ya, barangkali masjid nggak muat ya. Apalagi suasana pandemi seperti ini, ya masjid mungkin berjarak 1 meter, 1 meter, pakai masker, lalu pakai sejadah sendiri-sendiri, bawa sejadah sendiri-sendiri dari rumah. Ya,
masjid nggak muat, meskipun sudah 2 tingkat, sampai ke halaman, sampai ke jalan raya barangkali, ya silakan saja kalau memang terpaksa darurat. Tetapi tidak ada sholat tahiyatul masjid di halaman masjid. Karena itu bukan masjid, itu halaman. Ya, tempat parkir mobil sebetulnya, parkir mobil, parkir motor, ya. Ya, tapi karena memang jumlah yang membludak, banyak orang yang hadir, ya, sehingga masjid nggak muat. Orang akhirnya sampai ke tanah lapang, sampai ke halaman, sampai ke jalan raya bahkan. Nah, seperti itu. Jadi secara hukum sholatnya tidak masalah, ya, karena memang terpaksa, apalagi pandemi seperti ini berjarak-jarak sehingga kapasitas masjid jadi semakin tidak bisa menampung banyak orang. Tetapi sholat tahiyatul masjid tidak ada di halaman masjid, karena itu bukan masjid. Masjid itu adalah bangunannya, yang satu bangunan, satu atap, ya, terasnya termasuk, serambinya termasuk, atau selasarnya termasuk. Karena itu satu atap, satu bangunan, dan memang diniatkan sebagai satu kesatuan dengan wilayah yang disebut masjid. Disitulah kita sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau sholatnya terpaksa di masjid, saya katakan terpaksa. Kalau nggak ada tempat yang lain, atau ada tapi sangat jauh. Ada sih tanah lapang, mereka sholatnya di tanah lapang, tapi sangat jauh. Kerepotan kita, ya. Ya sudahlah, terpaksa di masjid tidak masalah. Yang penting masjidnya memang bisa menampung banyak orang. Demikian ya, jadi tidak ada sholat tahiyatul masjid di tanah lapang, tidak ada, atau di halamannya masjid tidak ada sholat tahiyatul masjid karena itu bukan bagian dari bangunan masjid. Demikian, Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Bila sholat id di dekat rumah, walaupun bukan bermanhaj salafus soleh, apakah kita tetap duduk mendengarkan khutbah? Mohon penjelasannya. Iya. Apabila ada pelaksanaan sholat id di dekat rumah kita, tetapi yang menyampaikan khutbahnya, sang khotib ini ternyata ya ustadz yang tidak mengikuti sunnah, ya tidak bermanhaj salaf, ya silakan saja untuk mendengarkan dan boleh juga pulang. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, ya silakan yang mau dengar, yang mau pulang. Nah, ternyata yang menyampaikan di sini orang yang kita anggap, andai kata tahu ya, wah ini sih orangnya banyak penyimpangan ini, banyak mengajarkan kebid'ahan, ya banyak mengajarkan kesesatan, andai kata kita tahu, ya maka tidak mesti kita harus di situ, mesti bahkan yang lebih baik kita pulang. Ya. Lebih baik kita pulang saja, jangan mendengarkan khutbah Idul Fitri dari orang yang sudah kita ketahui. Dia ini banyak penyimpangannya. Karena kita khawatir akan mendapatkan subhat-subhat yang akan disampaikan. Dikhawatirkan. Ada hal-hal yang disampaikan nanti oleh mereka, ternyata itu merupakan suatu penyimpangan dan suatu hal yang tidak boleh kita untuk melaksanakannya. Maka sebaiknya pulang saja. Ya. Tapi kalau andai kata memang sang khotib tadi kita belum tahu siapa ya, dan bagaimana pemahamannya, maka sebaiknya kita dengarkan saja. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana untuk wanita yang sedang haid atau ibu-ibu dengan anak bayi yang tidak bisa sholat id di masjid? Apakah ada ibadah yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan? Mohon penjelasannya. Berkaitan dengan Ramadan, ya. Wanita yang sedang haid dan punya anak yang masih kecil bayi, bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Ya, barangkali ini berkaitan dengan 10 hari terakhir, ya. Ya, berkaitan dengan 10 hari terakhir, wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid tidak terhalang mereka untuk bisa beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hari ini masih bisa, besok pun insya Allah masih bisa. Yang tidak boleh bagi mereka hanya tidak boleh puasa dan sholat.
Nggak boleh ibadah sholat dan puasa. Dikerjakan dosa. Dikerjakan justru berdosa bagi wanita yang sedang haid. Tapi mereka bisa mengerjakan yang lain, ya, tidak terhalang, bisa memaksimalkan waktu yang ada di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Ya misalnya mereka membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Dan wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Mereka berzikir, mereka berselawat, mereka beristighfar, bersyukur kepada Allah, bermuhasabah, ya. Dan mereka juga bisa bersedekah misalnya, ya, atau memberikan makan bagi orang yang berbuka, ya, memberikan makan, infak, sedekah, zakat barangkali. Ya banyak sekali amal-amal yang bisa dilakukan. Apa saja yang nggak boleh cuma sholat, puasa, tawaf, ya, dan tentunya jima. Itu larangan bagi yang haid. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, tidak boleh tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu nggak boleh, itu harus suci. Yang keempat, tidak boleh jima dengan suaminya. Itu saja. Adapun yang lain bebas. Dan ibadah itu kan dalam Islam banyak. Silakan bertaubat, beristighfar, bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bersedekah, infak, zakat yang dikeluarkan, memberi makan orang yang berbuka puasa, atau memberi makan orang yang sahur. Sahur, ya. Masya Allah. Orang yang itikaf, ya, itikaf di masjid, nggak punya makanan, barangkali. Ya, kita berikan sahurnya, berikan untuk makanan berbukanya, atau mungkin memperbanyak membaca Al-Quran. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang menaruh sendal di belakang kita depan sujud, bagaimana Ustaz? Bisa diulangi? Kalau ada yang menaruh sendal di belakang kita tempat sujud, itu hukumnya seperti apa? Menaruh sendal di mana? Di belakang Ustaz, biasanya kan kalau sholat di lapangan itu suka bawa sendal kan, sendalnya itu suka ditaruh di belakang gitu. Oh iya, iya. Baik. Ini suaranya tiba-tiba mengecil ya. Di sana kecil nggak suaranya? Enggak Ustaz di sini. Enggak ya. Saya Habis justru setelah putus kali ya. menerima di sini sangat kecil sekali. Tadi setelah putus. Baik, kalau kita sholat ya di tanah lapang misalnya, kadang-kadang ada orang yang menaruh sendal di belakang kita, ya. Kita pun begitu juga, kadang-kadang menaruh sendal di belakang orang lain, kan begitu. Karena kalau taruh di kiri dan kanan, barangkali mengganggu mereka. Sehingga kadang-kadang kita taruh di tempat samping tempat sujud kita, ya. Sendal itu kita bungkus dengan plastik. Makanya bawa plastik dari rumah. Bawa plastik dari rumah, sendal itu dibungkus dengan plastik, taruh di depan, di samping tempat sujud kita. Itu lebih baik. Kita pakai sajadah, kan, supaya sajadah kita nggak kotor. Nah, bagaimana hukumnya tadi pertanyaannya, kalau ada orang yang menaruh sendal di belakang kita? Ya tidak masalah, ya, nggak masalah, karena nggak mengganggu kita. Yang mengganggu itu kan kalau sendalnya ditaruh tempat kita duduk. Kita duduk nggak bisa, karena di bawahnya ada sendal. Itu jadi masalah. Selama sendal itu nggak mengganggu tempat sholat kita, tempat duduk kita, maka tidak masalah ya, insya Allah. Ya selama sendal itu memang tidak menjadikan najis di pakaian kita, ya tentunya tidak masalah, karena kita pun memberikan toleransi lah kepada saudara kita yang lain, yang mereka juga bingung, nggak bisa naruh sendal di tempat yang lain, ya takut juga hilang. Berbeda mungkin dengan di masjid. Kalau di masjid kan barangkali ada tempat penitipan sendal. Tapi kalau di tanah lapang itu kita biasanya menaruh sendal di depan, ya supaya lebih aman dan supaya lebih bisa dipantau dan terlihat selalu. Maka hendaknya yang lebih baik jangan sampai menaruh sendal tersebut sehingga mengganggu orang yang ada di depan kita. Ya, sehingga dia tidak bisa sholat dengan nyaman, tidak bisa duduk dengan nyaman. Intinya itu saja sebetulnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bismillah Ustaz, jika wanita ditetapkan panitia untuk Id di dalam masjid, sedangkan pria di luar, bolehkah ikutin atau cari masjid lain? Afadol Ustaz. Sholat apa itu? Sholat Id. Jadi wanita ditetapkan sebagai panitia di dalam masjid, sedangkan pria di luar. Bolehkah kita ikuti Ustaz? Ya, pertanyaannya Masya Allah ya. Hal-hal yang kadang-kadang jarang terjadi ya.
Seperti ini pertanyaannya, di mana dikatakan di suatu masjid sholat Id, ya barangkali sekali lagi, barangkali lapangannya jauh, tempat terbuka jauh, sehingga terpaksa di masjid. Cuma di sini pelaksanaannya berbeda dengan yang lain, tidak umum ini. Yaitu apa? Wanitanya di dalam masjid dan laki-laki di luar masjid. Nah, ini mungkin kejadian ya di suatu tempat ini. Salat Idul Fitri di dalam masjid dan yang ada di dalam masjid hanya wanita. Sedangkan yang laki-laki di luar masjid, di halaman masjid. Ini suatu hal yang aneh, nggak boleh seperti itu. Ya, saya baru dengar ini kalau ada hal seperti ini. Ya, kenapa? Laki-laki tadi berada di belakang. Ya, nggak bisa seperti itu. Justru laki-laki itu di depan, wanita di belakang. Kebalik. Di zaman Nabi SAW, justru laki-laki itulah yang di depan. Ya, di belakang Nabi itu para sahabat. Dan wanita di belakangnya lagi para sahabat. Ya, di belakang. Makanya sebaik-baik soft bagi wanita, sebaik-baik soft adalah soft yang paling belakang. Dan seburuk-buruk soft bagi para wanita adalah yang paling terdepan. Kenapa? Karena yang paling depan ini yang paling dekat dengan laki-laki. Bisa menimbulkan fitnah. Ya, apalagi kalau tidak diberikan jarak gitu ya, tidak ada jarak sehingga mudah sekali begitu noleh ke belakang saja sudah terlihat wanita. Nah, ini bahaya, makanya ini seburuk-buruk soft. Salatnya sah tapi seburuk-buruk soft. Ya, kata Nabi, kalau sebaik-baik soft bagi para wanita yang wanita itu softnya paling belakang karena mereka tidak bertemu dengan laki-laki. Ya kan begitu. Ini terjadi di zaman Nabi, para sahabat dan seterusnya. Ya, Rasulullah, para sahabat, lalu akhir baru para wanita. Ya. Ya, ini terbalik justru. Jadi imamnya di depan, di belakangnya para wanita. Ya, semua wanita. Di belakang para wanita itu justru laki-laki semuanya. Masya Allah. Saya baru dengar seumur hidup ini. Ada kejadian seperti ini ya. Maka ini tentunya menyelisihi sunnah, menyelisihi syariat. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh seperti ini. Ya, kecuali kalau memang semua jamaahnya wanita, semua jamaahnya wanita, nggak ada laki-lakinya di situ, nggak masalah, semuanya di masjid, semua jamaah wanita di masjid, nggak ada jamaah laki-laki, imamnya juga wanita atau imam juga laki-laki, silakan, imamnya boleh laki-laki, boleh wanita. Untuk salat tarawih misalnya kan, salat tarawih imam boleh laki dan imam juga boleh wanita, sesama wanita imamnya wanita. Tapi ini kan salat Idul Fitri. Ya, salat Idul Fitri itu bergabunglah ke wanita. Yang haid pun disuruh keluar, yang tidak pakai jilbab, yang nggak punya jilbab pinjam sama tetangganya, pinjam sama temannya jilbabnya supaya suruh keluar. Dan mereka berada di belakang, memperhatikan, menyaksikan kaum muslimin, syiar-syiar ya, bagaimana menumbuhkan semangat keimanan ya dan seterusnya. Jadi tidak boleh ya kalau seandainya ada ini kejadian ya di masjid justru diisi oleh semua makmumnya wanita. Adapun laki-laki, semua makmum laki-laki di luar masjid. Subhanallah. Ini tidak ada tuntunannya. Jelas ini suatu kebid'ahan, tidak ada disyariatkan dan harus diperbaiki dan disampaikan kepada pengurus masjid ya bahwa tidak seperti ini cara mengatur shaf di dalam sholat. Ya, di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi dan seterusnya tidak ada seperti ini. Yang ada adalah imam itu untuk Idul Fitri ya, imam itu laki-laki tentunya, di belakangnya adalah makmum laki-laki, di belakangnya lagi adalah makmum untuk para wanita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Belum ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan. Iya, masih ada pertanyaan? Bagi para jamaah yang ingin bertanya,
Iya, dipersilakan itu. Afwan Ustadz, Ya. Afwan tadi menyambung yang tentang sholat id yang diatur di dalam itu sebelah di belakang imam tuh laki-laki Ustadz, lalu di belakang dan di atas seluruhnya wanita. Jadi begitu Ustadz, terus di jalan kan karena jalanan ditutup ya Ustadznya itu laki-laki semua. Nah itu makanya saya jadi bingung apa saya harus tetap sholat di masjid yang paling dekat dengan rumah saya atau mencari yang ada lagi, ada beberapa dua yang juga dekat dari rumah itu Ustadz. Jadi saya juga agak bingung gitu mau ngikutinnya karena kan pada saat mau naik ke dalam itu melewati laki-laki Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz panitia. Iya. Baik, terima kasih ya. Ya itu fenomena yang kita lihat mungkin seperti itu ada ya. Jadi ini kondisinya beda ya. Ini kondisinya beda. Jadi imam laki-laki, di belakangnya memang makmum laki-laki. Nah, kemudian wanita barangkali ada di samping kirinya, di samping kanannya, lalu di atas. Ya. Tapi di belakang imamnya itu sendiri laki-laki semua. Kayak kasus beda ya dengan yang tadi ya. Tadi kan dikatakan dari pertanyaan yang saya tangkap tadi adalah di belakang imam itu wanita semua. Enggak Ustadz. Semua isi yang ada di masjid adalah wanita. Laki-laki di luar di halaman masjid. Nah ini kalau ini kan beda kasusnya. Ini kasusnya imam Idul Fitri, kemudian di belakangnya laki-laki semua. Nah, kemudian di samping kirinya ada untuk wanita, samping kanannya untuk wanita, lalu di atasnya mungkin balkon ya di masjid ada juga wanita. Dan kemudian di luar baru ada laki-laki. Ya, tambahan di luar adalah untuk laki-laki. Nah, kalau kita ingin yang ideal, memang bagusnya yang ideal adalah setelah laki-laki itu baru wanita semuanya. Dulu begitu itu Ustaz. yang ideal, sebagusnya, ya kan? Jadi setelah imam semua makmum laki-laki, setelah makmum laki-laki baru makmum wanita. Itu yang ideal, yang bagus. Tapi di sini kan tidak ideal, karena mungkin darurat, mungkin terpaksa, mungkin tidak ada lagi tempat yang lain. Mungkin juga sulit untuk mengaturnya. Sehingga kejadiannya adalah setelah di belakang imam laki-laki, lalu di kiri laki-laki, di kanan laki-laki ada wanita. Justru di samping-samping, ya. Dan di belakang tadi, di luar halaman masjid adalah laki-laki lagi. Nah, di sini kan penempatan soft-softnya memang tidak ideal, ya. Maka tadi Ibu merasa bingung ya untuk masuk bagaimana, karena di belakang itu di luar masjid laki-laki penuh, wanita itu ada di samping kiri, samping kanan, sama di atas. Nah, maka kita katakan bahwa hal seperti ini barangkali darurat ya, barangkali terpaksa juga pengurus masjid tidak bisa untuk mengatur bagaimana soft yang ideal, ya saya katakan ideal, tapi sholatnya sah, cuma mungkin tidak termasuk soft yang terbaik, soft yang ideal, ya. Mungkin juga mereka datangnya tidak bersamaan. Kalau bersamaan kan enak ya, bisa diatur. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Atau mungkin panitianya sudah berpengalaman barangkali ya, bisa mengatur wanita tidak boleh di depan, tidak boleh di samping, semuanya di belakang. Nah, itu yang terbaik. Kalau bisa seperti itu yang terbaik. Panitianya yang harus cekatan, harus bisa mengatur ya soft yang terbaik untuk para makmum. Insya Allah bisa. Mohon maaf, ibu-ibu jangan di sini ya, ibu-ibu di belakang saja. Ini khusus untuk para laki-laki. Yang di depan, kiri, kanan, khusus laki-laki. Ibu-ibu hanya boleh di atas sama di belakang. Misalnya begitu. Nah, ini bisa diatur kan? Insya Allah bisa. Nah, tapi mungkin, saya rasa, panitia mungkin tidak berpengalaman kan? Karena panitia ini kan hanya comot-comot saja, ya, dan mereka bukan memang ahlinya, dan mereka mungkin juga bingung karena membludaknya jemaah yang tidak terkendali, kadang-kadang bingung dengan jumlah yang mungkin mereka perkirakan sedikit ya, tapi tiba-tiba yang datang banyak. Nah, mungkin juga. Jadi beberapa kemungkinan ini. Jadi secara sholat sah ya, secara ideal ya tidak ideal, tapi tidak masalah, tidak mengapa. Andai kata betul-betul itu terpaksa, darurat, ya. Tetapi kalau kita bicara yang terbaik, ya, tentunya panitia lah yang bertanggung jawab. Ada panitia itu dan jumlahnya banyak. Dia yang mengatur seharusnya. Kalau perlu dikasih tali rapia, atau kalau perlu dikasih ada tanda-tanda ini ikhwan, ini akhwat. Jadi ada yang jaga di situ. Jadi nggak boleh sembarang orang masuk.
Nah, kadang-kadang kan tidak ada tanda, terus tidak ada panitia di situ, sehingga makmum tuh merasa di mana saja saya boleh. Tempat wanita pun boleh, tempat laki-laki pun boleh. Kadang-kadang campur baur. Na'udzubillah, itu kita saksikan ya. Kadang-kadang bercampur baur ya. Bercampur baur dengan laki dan perempuan, samping kiri, samping kanan dengan mereka-mereka. Nah, ini tentunya ikhtiar barangkali, mohon maaf, ya dari para panitia yang kurang maksimal dalam proses pengaturan sehingga terjadi hal seperti itu. Dan sekali lagi bahwa sah ya, tetapi tidak ideal dan tidak termasuk soft yang terbaik. Yang terbaik adalah tentunya mereka bekerja keras para panitia ini untuk mengatur mana bagian untuk laki-laki, mana bagian untuk wanita, dan yang terbaik adalah wanita tetap yang paling belakang. Itu yang terbaik untuk wanita. Maka panitia yang menjaga kiri kanan ini tetap untuk bagian laki-laki. Di belakang imam ini untuk laki-laki, sampingnya lagi ya, ini juga untuk laki-laki karena jumlah laki-laki jumlahnya banyak juga. Nah, untuk wanita di belakang saja. Seperti itu insya Allah bisa. Tapi kalau panitianya tidak tegas, tidak terlalu profesional ya, barangkali akhirnya hal seperti itulah terjadi. Di samping kiri kanan itu adalah perempuan, dan di belakangnya justru laki-laki. Sehingga seakan-akan laki-laki itu berada di belakang, wanita di depan. Ya, makmum laki-laki jadi di belakang, wanita bisa di depan. Itu terjadi. Masya Allah. Berarti ini kesalahan dari siapa? Ya bisa jadi kesalahan dari para panitia yang kurang gesit, kurang tegas, dan kurang yang lainnya, sehingga terjadilah yang kurang baik ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ya kita harapkan nanti bisa lebih baik lagi, dan semoga Allah memberikan pemahaman ilmu kepada mereka, karena biasanya mereka itu panitia-panitia yang memang kadang-kadang kurang profesional dan berpengalaman, apalagi mohon maaf ketika panitia zakat fitri, zakat mal, itu juga biasanya cuma setahun sekali. Dan mereka pun tidak punya ilmu, dan terkadang mereka ke masjid karena jadi panitia. Selama Ramadan nggak ke masjid. Di luar Ramadan pun nggak ke masjid. Tapi begitu ada duitnya, mohon maaf ya, ini survei membuktikan. Begitu ada duitnya, mereka mendekat jadi panitia kurban, mendekat jadi panitia zakat Idul Fitri, zakat fitri, mendekat jadi panitia zakat mal. Ya dibayar jasanya, nunggu siapa yang masuk, berapa uangnya. Selama ini kemana? Sehari-hari nggak pernah ke masjid. Nah ini kan jadi panitia dadakan. Panitia yang comot-comot ini yang memang mereka, mohon maaf, jarang ya datang ke masjid dan jarang beribadah ke masjid. Nah, orang seperti inilah yang mungkin barangkali sehingga pengetahuan tentang ilmu yang bagaimana seharusnya menjaga atau mengatur soft yang tidak mereka ketahui. Demikian ya, wallahu taala a'lam bishawab. Iya, barangkali sampai di sini yang bisa kita bahas ya selama 1,5 jam. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita bahas ini. Ada kurang lebih dari 15 ya, 15 tuntunan syar'i Idul Fitri. Semoga kita bisa ingat kembali, paham, dan bisa mengamalkan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz khairan Ustaz. Pak Ustaz. Terus Ya, jazakallah wa iyyakum. khairan panitia. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najmi Umar Bakar. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah sekalian mohon dimaafkan. Mewakili panitia kajian saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita kembali ke dalam keadaan suci dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keampunan darinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.